So back again in Jakarta Airport. Well, kali ini sih sebenarnya gue bakal ke mana? Hong Kong. Cuma I'm not gonna review Hong Kong trip karena Hong Kong trip sebelumnya udah pernah ada. Waktu itu emang cuma transit sih. Kali ini nginap. But video ini sih kita cuma pengen lihat how flexible it is traveling ke Hong Kong tapi via Kuala Lumpur. So ceritanya memang kemarin itu pas mau beli tiket Jakarta Hong Kong itu ternyata udah penuh banget. So I try to find other way karena gue harus terbang hari ini juga. So ya, jadi kemarin ketemu ternyata dari Kuala Lumpur ke Hong Kong itu ada flightnya. Apparently ada. So that is why in this early morning I'll take my flight from Jakarta to Kuala Lumpur. So I'll spend in Malaysia just for transit. Basically I will be transit around I guess 5 hours, but we will see because kebetulan naik Transnusa, which is categorized as budget airline, but surprisingly dapat bagasi walaupun cuma 15 kilo. And I'll take my baggage in Kuala Lumpur and I'll have to check in again in Kuala Lumpur for my flight to Hong Kong with Cathay Pacific. And we will see what can we do in Kuala Lumpur. Okay, so stay tuned. Booking is prohibited including insecure and from Oke, jadi gue udah sampai di Kuala Lumpur. Saat ini sih transit ya. Jadi tadi itu gue udah keluar imigrasi dan ambil bagasi juga. Dan setelah ambil bagasi, gue juga udah check-in lagi, naruh bagasi juga. Memang sih tadi nyampe itu masih nunggu 1 jam lah. Nggak gitu lama karena memang pas gue sampai itu kita belum bisa backdrop dulu karena masih terlalu lama ya dari waktu keberangkatan. Jadi nunggu 1 jam di sana terus baru bisa masukin bagasinya. Nah, kalau ada yang mau kayak gue nih, ada beberapa tips sih. Kalau misalkan kalian mau transit di negara lain dengan maskapai yang berbeda. Tip yang pertama, pastiin waktu flight kalian dari kedatangan itu bedanya 3 jam lah minimal. Ya kalau bisa lebih panjang lagi lebih baik. 3 jam tuh minimal karena kita takutnya pesawatnya delay lah atau mungkin nanti imigrasinya panjang lah. Jadi at least 3 jam, jangan kurang dari itu. Lebih boleh, kurang jangan ya, daripada ketinggalan pesawat selanjutnya. Yang kedua, pastiin bandaranya sama guys. Saya ambil contoh, misalkan kalian mau transit di Bangkok nih, ganti pesawat yang berbeda. Di Bangkok kan ada 2 bandara tuh, Don Muang sama Suvarnabhumi. Nah, pastiin kalian pergi ke bandara yang sama, transitnya juga di bandara yang sama, jangan pindah-pindah. Yang ketiga, pastinya siapin dokumen yang lengkap lah sebelum kalian keluar. Jadi misalkan kayak ke Singapura, mungkin kalian butuh ngisi data diri untuk imigrasi, embarkation card, something like that. Isilah dari awal supaya ketika kalian sampai di imigrasi nggak nunggu lama, jadi kalian bisa langsung keluar. So 3 tip doang, gampang, nggak ribet, asal mau effort. Karena lumayan sih memang, keluar dulu, ambil bagasi dulu, lalu check-in lagi, masuk lagi. Jadi ya 3 tip itu. Tapi sebenarnya ada sih cara yang simple ya. Jadi misalkan kalian beli tiket Malaysian Airlines Jakarta KL, terus beli KL Hong Kong dengan Cathay Pacific dengan tiket berbeda, itu masih bisa. Jadi kalian itu di Jakarta tinggal minta ke bagian check-in, minta tolong bagasinya diterusin dengan Cathay Pacific, otomatis ya tunjukin tiketnya lah ya. Nah itu bisa
karena satu alliance biasanya itu mereka bisa gampang dihubunginnya. Jadi kalian gak usah keluar imigrasi, kalian bisa langsung ke gate selanjutnya. Bahkan baggage tag kalian itu biasa juga udah langsung ditandain untuk tujuan finalnya, misalkan Hong Kong gitu ya. Nah itu salah satunya. Atau yang kedua, misalkan beda alliance, bisa juga, tapi tergantung. Jadi contohnya kayak dulu gue pernah ke Belanda pakai Finnair tapi dari Singapura ya. Jadi Jakarta Singapura gue naik Garuda. Nah memang harus full service sama full service, karena kalau misalkan low cost carrier dengan full service itu ada indikasi bagasi lu bisa ditinggal. So cara amannya ya full service sama full service. Jadi dari Jakarta tanya ke Garudanya, bisa nggak nih bagasinya disambungin ke Amsterdam langsung dengan Finnair. As you might know, Garuda itu kan SkyTeam ya, Finnair itu juga Oneworld. Jadi udah beda alliance, tapi terkadang mereka bisa. Nah kalau misalkan kayak gitu, misalkan bisa dari bandara, pasti dari tempat check-in pasti langsung dipasangin baggage ke tujuan final kalian juga. Cuma biasanya kalau beda alliance kalian harus report ke transfer hall. Let's say kalau kasus gue waktu itu di Singapura, gue tetap harus report, memastikan kalau penumpangnya beneran terbang ke Amsterdam dengan Finnair, kayak gitu. Atau juga bisa cara ketiga. Cara ketiga, kalian gak bilang nih di Jakarta ya, kita ngomongin Jakarta. Kalian gak ngomong di Jakarta, jadi bagasi kalian langsung diarahkan ke negara tempat kalian transit. Let's say Malaysia. Jadi bagasi kalian baggage tag-nya itu cuma sampai Kuala Lumpur. Nah cuma kalian malas nih keluar imigrasi, susah, ribet lah, mesti ngambil bagasi segala macam. Itu bisa juga kalian tinggal pergi ke transfer hall yang ada di Kuala Lumpur, tinggal kalian minta supaya bagasi kalian bisa diambil lalu diberangkatkan ke penerbangan selanjutnya ke Hong Kong misalkan, kayak gitu. Itu bisa juga. Cuma ada indikasi takutnya bagasi kalian hilang, ya kan? Karena kita nggak tahu penanganan ground handling bagaimana. Let's say gue juga pernah kejadian waktu itu, kejadian di Singapura. Untungnya sih waktu itu gue udah on the way balik ya, bagasi gue ketinggalan ternyata di Singapura. Ibaratnya nyangkut lah, nggak ketemu. Jadi waktu nyampe Jakarta bagasi gue kurang satu. Akhirnya dicariin sama pihak ground handling di Jakarta, dikomunikasikan ke Singapura, dan ternyata untungnya ketemu gitu loh. Itu salah satu case-nya. Makanya gue lebih menyarankan kalau kalian misalkan beda maskapai dan beda alliance, lebih baik di keluar imigrasi dan ambil bagasinya dan dimasukin lagi gitu. Tapi kalau ternyata kebetulan kalian di negara yang kalian memang nggak bisa keluar, dalam arti kalau mau keluar kalian butuh visa segala macam, ya satu-satu caranya tinggal ke transfer hall. Ya gue nggak menyarankan sih kalian transit di negara yang kalian butuh visa nih untuk keluarnya. Jadi sebisa mungkin cari negara yang kalau mau transit, cari negara yang kalian tidak butuh visa supaya kalian bisa keluar ambil bagasi dan check in lagi. I think that's the only thing, safest way as well. So yeah, that's from me, that's my tips. Semoga dengan kalian nonton video ini kalian jadi tahu, oh iya ternyata gue bisa beli tiket pesawat dari negara lain juga, yang which is bisa lebih murah opsinya. And if you have any question or any doubt, feel free to ask me. You can ask in the comment box. I'll try my best to reply when I read it for sure. Yeah. So see you in the next trip, guys. Bye bye.